Dugaan rekayasa kasus guru Supriyani terungkap saat di pengadilan. Dugaan rekayasa kasus guru aniaya murid di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, mencuat. Hal tersebut mencuat saat sidang lanjutan guru SDN 4 Baito, Konsel, Supriyani yang diduga aniaya muridnya, pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Terkait dugaan rekayasa kasus ini, diungkapkan kuasa hukum Supriyani, bernama Andri Darmawan. Sidang kasus guru aniaya murid di Konsel sudah berlangsung 4 kali. Di hari Rabu kemarin, jaksa menghadirkan 5 saksi, yakni kedua orang tua korban, kepala sekolah serta 2 guru SDN 4 Baito, Konsel. Kuasa hukum Supriyani mengatakan dari fakta persidangan, kalau kesaksian disampaikan NF dan Aibda HW berbeda. Kita sudah mendengar keterangan saksi, keterangannya bisa dianggap alat bukti saksi, katanya kepada tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Kronologi kesaksian guru bernama Lilis berbeda dikemukakan istri dari Kanit Intel Polsek Baito tersebut. Pertama tadi masalah Ibu Lilis selesai bahwa tanggal 24 hari Rabu kejadiannya di tanggal itu. Ibu Lilis dimulai pukul 7.30 WITA di sekolah sampai pukul 12 WITA, anak-anak itu kan masuk pukul 7.30 WITA sampai pukul 10 WITA. Ibu Lilis cuman meninggalkan kelas pada pukul 9 WITA untuk absen di ruang kantor. Jaraknya cuman ada satu kelas yaitu ruangannya Ibu Supriyani. Itu pun tidak cukup 5 menit datang kembali, jelasnya. Ditanyakan tadi apakah ada kejadian pemukulan? Kan keterangan anak kemarin beda-beda, ada yang bilang kejadian pemukulan pukul 8.30 WITA, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang pukul 10 WITA. Kami sudah konfirmasi semua pukul 8.30 WITA, Ibu Lilis masih di ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa, ujar Andri. Andri juga menjelaskan proses persidangan berbeda keterangan saksi anak dengan wali kelas. Keterangan pukul 10.30 WITA sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, Ibu Lilis mengatakan pukul 10 WITA. Itu sudah pulang semua anak karena memang jadwal pulangnya anak kelas 1 SD itu pada pukul 10 WITA, jadi selesai itu bahwa tidak ada kejadian, ujarnya. Andri juga menyebut ada nama baru yang disebut dalam laporan, tetapi tidak dijadikan saksi. Penting juga tadi bahwa ada 17 murid di kelas 1A cuman 2 yang mengatakan melihat yang kemarin sudah dihadirkan saksi semuanya termasuk W, katanya. W itu sebenarnya kalau kita lihat di laporan polisi mereka tuliskan di situ saksinya W waktu melapor. Itu kan ternyata W tidak pernah diajukan saksi oleh mereka dan saya sudah tanya tadi Ibu Lilis. Dia sudah pernah mendengarkan juga W mengatakan tidak pernah melihat. Padahal ada keterangan anak kemarin yang bilang bahwa sebelum dia pukul D katanya dia lagi main-main atau berbicara dengan W tapi kan anehnya bahwa W tidak dipukul, ujarnya. Terakhir, Andri meminta pihak Polri untuk menjadikan atensi khusus terkait masalah tersebut. Dari awal banyak rekayasa, Kapolri harus atensi kasus ini, ujarnya. Kondisi dan nasib anak polisi Aibda Wibowo Hashim yang mengaku dianiaya guru honorer bernama Supriyani belakangan jadi sorotan. Pasca kasus dugaan penganiayaan tersebut viral, anak polisi berinisial D, 6, itu rupanya tak lagi bersekolah. Hal itu lantaran D dikeluarkan dari sekolah gara-gara pihak sekolah membantah bahwa Supriyani telah memukuli D. Seperti diketahui, guru Supriyani dibela Asosiasi Guru di Kecamatan Baito, PGRI juga memuat ultimatum keras untuk terduga korban yakni D. Lantaran surat tersebut beredar dan diterima keluarga Aibda Wibowo Hashim, masa depan korban kini terancam karena belum bisa bersekolah lagi. Pasca kasusnya viral, D terduga korban juga sering bertanya ke ibunya soal nasibnya. D bahkan sempat curhat ke sang ibu soal alasan kenapa ia tidak bersekolah lagi, padahal D harusnya mengenyam pendidikan di kelas 1 SD. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Kami ingin buktikan itu.
supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Guru Supriyani menjalani sidang ketiga di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Selasa, 29 Oktober 2024. Sidang dimulai pukul 9.40 WITA beragendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memutuskan sidang kasus guru honorer Supriyani yang dituduh aniaya anak polisi dilanjutkan. Ketua Majelis Hakim, Stevie Rosano dan Hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jati dalam putusan selanya menolak eksepsi dari kuasa hukum Supriyani. Usai pembacaan putusan sela tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa hadirkan 8 saksi, 3 diantaranya anak JPU langsung menghadirkan 8 saksi dalam persidangan tersebut. Dari 8 saksi dihadirkan, 3 diantaranya anak-anak atau masih di bawah umur, sehingga sidang di PN Andoolo berlangsung tertutup. Di balik kasusnya yang saat ini sedang berjalan, Supriyani, guru honorer ini tengah mendapat perhatian khusus. Supriyani, guru di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah alias Kemendikdasmen. Kemendikdasmen turut menangani kasus tersebut dan merencanakan pengangkatan Supriyani sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K melalui jalur afirmasi. Hal itu disampaikan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mutimbet pada Rabu 23 Oktober 2024. Ternyata Supriyani kini diketahui tengah mengikuti seleksi P3K guru. Supriyani pun akan langsung diterima melalui jalur afirmasi. Selain itu, Muti menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD. Saat kasus guru Supriyani ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya, karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolah dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Kasus Supriyani kini sudah dilimpahkan ke Kejari Konsel dan tinggal menunggu persidangan di pengadilan negeri. Saat ditemui di LBH Hamis Sultra, Supriyani mengaku tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Karena pada Rabu 24 April 2024 lalu, ia sedang mengajar di kelas 1B. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruang kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan hari itu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan,
Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani.